Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Program normalisasi Kali Sepak yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah komando Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi benar-benar telah merubah wajah Jalan Gabus Raya dengan kali sepak yang tadinya sempit, bahkan lebarnya hanya 1 meter seperti yang kita bisa lihat di depan, telah menjadi sebuah kali yang cukup lebar, ditambah lagi adanya beton-beton seat pile yang mulai dipancangkan untuk menjadi turap ataupun nanti tanggul. Nah, ini sebenarnya satu paket secara keseluruhan ya, kalinya lebar, kemudian jalannya juga bertambah ya kapasitasnya. Kemudian bangunan-bangunan liar sudah tidak ada. Hanya saja yang perlu sekali untuk dilakukan himbauan, edukasi dan juga penegasan aturan adalah membuang sampah. Jadi masyarakat yang ada di sini tidak lagi membuang sampah ke dalam kali karena fasilitas-fasilitas yang sudah dibangun perlu dijaga. Kemudian yang perlu ditambah adalah tempat-tempat yang bisa diangkut sampahnya oleh truk-truk sampah. Jadi nantinya proses pembuangan sampah itu akan ditaruh di tempat-tempat tersebut berupa bak-bak mungkin yang bisa segera diangkut oleh truk keluar dari area ini dan menjadikan lingkungan tetap bersih. Baik, kita berada di ujung dari Kali Sepak yang langsung berbatasan dengan saluran irigasi dan juga jalan irigasi. Di sini ada kolam penampung yang sudah jadi sangat lebar ya. Tadinya di dekat beton-beton seat pile yang sudah ditanam di sana itu juga banyak bangunan-bangunan liar yang berada di pinggir jalan. Saat ini sudah ya rata dengan tanah, kemudian juga sudah menjadi lebih baik areanya. Kemudian mulai ditata dengan membuat beton-beton seat pile yang dipancangkan yang menjadi pagar, tanggul dan juga penguat dinding tanah ke arah jalan. Nah, beton-beton seat pile di sini yang kita lihat ada yang sudah mulai dipapas bagian ujungnya ke arah pintu air yang ada di sana ya. Karena Kali Sepak ini mengalir ke arah Kali CBL ataupun ke sisi timur. Kemudian di sini juga kita lihat adanya tanah-tanah yang digali dari area kolam penampung itu menjadi gundukan yang lebih tinggi dibandingkan jalan yang ada di sebelahnya sehingga juga berfungsi sebagai tanggul. Nah, pertanyaannya apakah yang di sisi seberang ataupun di sisi tanah yang ada di depan kita akan dipasang beton seat pile? Kita belum tahu. Yang jelas memang idealnya yaitu dibuat di dua sisi. Baik, di depan Villa Gading Harapan 5 ke arah hilir atau ke arah timur menuju ke Kali CBL, di sini juga kita perhatikan bagian pinggir kali yang di sisi jalan itu sudah banyak yang dikeluarkan lumpurnya, serta yang ke arah lahan kosong dan juga perumahan penduduk. Nah, ini kita berada di pinggir jembatan akses ke Villa Gading Harapan 5. Untuk proses pemasangan beton-beton seat pile ya harusnya mulai dilakukan di hari ini di tanggal 21 karena sepenuhnya Jalan Gabus Raya sudah ditutup dan pekerjaan-pekerjaan pemancangan itu berlangsung. Di bagian bawah dari jembatan mungkin perlu juga mendapat perhatian agar bisa dikeruk dikarenakan sedimentasinya masih ada di sana, membuat aliran air itu juga mungkin ya kalau aliran airnya sedikit, jadi harus mencari celah. Kemudian kalau itu sudah dikeluarkan maka aliran air benar-benar jauh lebih lancar. Kali Sepak menjadi sangat rapi, sangat lega ya sehingga masyarakat pun melewatinya jauh lebih nyaman dibandingkan dengan sebelumnya. Mengingat area yang di pinggir jalan itu cukup banyak bangunan-bangunan liarnya. Nah, ini adalah kondisi pada saat masih ada pepohonan ya di depan pasar yang ada di dalam kali, dan pepohonan itu juga sudah ditebang. Kemudian bagian pinggir yang ke arah jalan itu sedimentasinya juga sudah dikeluarkan. Sedimentasi adalah lumpur-lumpur yang bercampur dengan sampah yang menumpuk di dalam kali sehingga membuat bagian dasar kali menjadi dangkal ataupun bagian pinggirnya menjadi dangkal. Nah, lumpur tersebut dikeluarkan dan dibawa ke Sri Mukti, itu yang kita pernah lihat. Lalu untuk penghijauan bagaimana nanti setelah selesai proses pemancangan dari beton-beton seat pile, kemudian diratakan tanahnya ke arah pinggir jalan, mungkin jalannya juga akan segera dilebarkan sesuai dengan rencana yang ada, maka akan dilanjutkan dengan penghijauan. Jadi tidak luput dari area-area terbuka hijau yang akan diperbanyak ya, kurang lebih seperti itu.
Tinggal berikutnya yang di depan pasar perlu area parkir dan juga perlu area tempat berjualan karena untuk pedagang-pedagang yang tidak mendapatkan lahan di dalam atau mungkin tidak menggunakan lahan di dalam pasar, mereka berdagang di area jembatan akses ke arah Villa Gading Harapan 5. Nah, saluran air ini ya ataupun kali sepak sebenarnya juga bagian dari saluran air irigasi yang dialirkan, memang dimaksudkan untuk menjadi sumber air ataupun juga penyedia air bagi lahan-lahan pertanian, persawahan yang ada ke arah utara dari Kabupaten Bekasi. Beton-beton sheet pile di sini yang dipancangkan panjangnya kurang lebih 10 meter, jadi ada mungkin 4 sampai 5 meter di dalam tanah, kemudian sisanya di bagian atas ini dipotong. Nah, ada beberapa masukan, hasil potongan itu ditaruh saja, dikeluarkan ke area pinggir jalan untuk dipadatkan ya. Ya, mungkin juga bagus, jadi bagian yang kosong itu dapat diisi sehingga tentunya menjadi lebih padat ya, lebih punya lahan yang bisa dipergunakan lagi untuk pelebaran jalan. Ini adalah kondisi pada 20 Maret ataupun kemarin di hari Minggu, di mana proses pemancangan dari beton-beton sheet pile itu sudah mencapai tahap-tahap akhir di kolam penampung. Setelah pintu air yang ada, terdapat dua crane di sini yang cukup besar ya, yang mengangkat batang-batang sheet pile, kemudian menancapkannya satu persatu ke pinggir kali, dan itu disusun serapi mungkin serta saling mengunci satu sama lain. Ya, jadi antara beton-beton sheet pile ataupun tiang-tiang pancang, lembaran-lembarannya di sini itu didekatkan satu sama lain, saling mengunci ya ataupun mengikat sehingga tidak mudah goyang. Lalu ada pertanyaan, kenapa tidak diteruskan saja bagian sisi atasnya ya dari beton-beton sheet pile, kenapa harus dipotong rata seperti itu? Kita juga belum tahu. Kalau misalnya ini dibuat sama tinggi ya, semaksimal sheet pile yang ada, nah itu kan sekalian bisa menjadi pagar ke arah pinggir saluran air ataupun kali sepak dari area pinggir jalan. Nah, lalu bagian sisi atasnya bisa dicor ataupun disemen ya untuk membentuk beton penutup lah namanya ataupun pile cap. Nah, ini yang kita belum tahu. Mungkin kalau ditinggiin pun harus keseluruhan dari jalan ini dipagar ya, sehingga baru benar-benar optimal. Proses pemancangan dari beton-beton sheet pile untuk menjadi turap tanggul kali sepak di sini sudah berlangsung sejak minggu lalu, dan yang kita lihat itu sudah selesai ke arah pintu air serta sedikit lagi ke arah pintu air juga yang ada di Villa Gading Harapan 5. Proses pemancangan menggunakan crane yang berfungsi mengangkat betonnya, kemudian ada semacam hammer, diesel hammer lebih tepatnya, dan ada pemukulnya ya. Hammernya itu berfungsi untuk memukul terus-menerus bagian atas dari beton sheet pile yang akan dimasukkan ke dalam tanah di pinggir kali. Jadi dengan beberapa pukulan itu bisa membuat si hammernya itu otomatis berulang-ulang untuk menanamkan atau menancapkan beton tersebut. Ikan-ikan juga kita lihat makin banyak di sini dari riak-riaknya, dan biasanya di sore hari muncul para pemancing ikan atau di pagi hari. Di bagian tengah ini kan ada pintu air ya, kemudian ada juga dinding dari batu-batu kali. Nah, apakah kalau ini dilebarkan sampai ke arah, misal ya pintu airnya ada di bawah jembatan Villa Gading Harapan 5 ya, jadi daya tampungnya jauh lebih besar lagi sehingga dampak banjirnya bisa berkurang. Ini hanya mungkin pandangan kita. Ini adalah susunan dari beton-beton sheet pile-nya.
Mungkin sudah lebih dari 100 dari ujung ke ujung, atau sudah hampir 200 mungkin batang-batang seed pile yang sudah ditancapkan. Antusias masyarakat untuk melihat proses-proses dari pemancangan beton seed pile ya, atau juga penataan kawasan yang ada di sini cukup tinggi. Mereka juga sampai berkumpul ya, membawa keluarga melihat beton-beton dipancangkan, kemudian mungkin juga mengobrol, komunikasi dengan warga lainnya. Ini tadi di bagian depan, di area pintu air, masih terdapat ada dua bagian jadinya. Jadi ada kolam penampung dan ada aliran air Kali Sepak yang ke arah jembatan Villa Gading Harapan 5, terus ke arah SMKN 1 Tambun Utara. Nah, kalau bisa ini misalnya dibongkar ya, mungkin akan membuat alirannya jauh lebih baik lagi. Proses yang ada di depan ini, satu mobile crane ya, itu mengangkat beton seed pile yang pernah kita show sebelumnya. Lalu beton ini akan disusun di samping dari beton yang paling akhir dipancangkan, kemudian mengikat beton tersebut ya, dan dipukul menggunakan hammer yang ada di depan. Model hammernya seperti itu, ataupun pemukul lebih tepatnya, hammer. Tanpa aliran air dari arah pintu air ya, dari kolam penampung di sini mengalir cukup baik. Tinggal mungkin membuat area ini lebih dalam. Hanya saja proses pengerukan kan hanya bisa saat ini dilakukan di pinggir jalan. Nah, pinggir jalan tersebut ekskavator tidak bisa merapat ke pinggir lagi, dikarenakan tentunya berbahaya, tanahnya bisa longsor ya. Jadi dipancangkanlah beton-beton ini di pinggir jalan agar struktur tanah yang ada di sana pinggir jalan menjadi kuat. Ditambah lagi nanti akan dipakai untuk pelebaran jalan Gabus Raya. Betonnya dipindahkan. Nampaknya yang ini agak lebih pendek ya, mungkin di 8 meter atau 6 meter. Kondisi sebelum area di kolam penampung dilakukan pemancangan adalah seperti ini. Jadi masih ada sedimentasi di pinggir ke arah jalan dan ada ekskavator kecil. Nah, penggunaan ekskavator kecil itu agar beban terhadap area pinggir kolam penampung tidak mudah longsor, dan ekskavator melakukan tugasnya mengeruk bagian area pinggir jalan sehingga menjadi rapi, mengeluarkan juga puing-puing bekas bongkaran bangunan-bangunan liar yang ada. Kurang lebih seperti ini. Yang ke arah jembatan Villa Gading Harapan 5 ya, itu juga tadi sudah masuk tahap-tahap akhir pemasangan dari beton-beton sheet pile. Dari pantauan udara dapat kita lihat di sini lahan-lahan pertanian dan perkebunan yang dimiliki oleh masyarakat memang cukup banyak dan cukup luas. Nah, area-area inilah yang membutuhkan air ya. Dengan adanya saluran-saluran air ataupun saluran irigasi, tentu akan membuat lahan-lahan yang ada itu subur sehingga bisa menghasilkan. Pekerjaan normalisasi Kali Sepak telah berlangsung sejak 14 Maret ya, sebelum Lebaran ataupun 2 mingguan lebih sebelum Lebaran, dan dilanjutkan setelah Lebaran, dan hasilnya seperti yang kita bisa lihat ya, jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelum dilakukan normalisasi. Kali yang ada di sini pun menjadi lebar, kemudian lagi bangunannya juga sudah hilang.
Dengan adanya kolam penampung yang sangat lebar, maka nanti pada saat hujan air dapat ditampung di sini ya lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya, sehingga tidak mengakibatkan limpahan-limpahan ke arah rumah warga ataupun dampaknya dapat lebih kecil dibandingkan pada saat banjir besar di awal Maret lalu. Penutupan Jalan Gabus Raya masih akan berlangsung sampai nanti bulan Juni, walaupun ada beberapa kendaraan yang masih tetap mencoba menerobos ya area-area yang sudah ditutup, karena kan akses-akses di sini mungkin terbatas ya. Kemudian untuk menuju ke satu lokasi itu memutar cukup jauh. Air yang mengalir dari saluran PJT benar-benar lancar. Proses pelebaran kali juga dilakukan di beberapa titik ya, selain yang ada di kawasan Gabus Raya. Kemudian juga penataan kawasan pinggir kali seperti Kali CBL dan juga Kali Baru masih berlangsung. Mudah-mudahan kita dapat berkesempatan melihat perkembangan dari proses penataan yang dilakukan di Kabupaten Bekasi. Seperti yang kita ketahui, Bekasi sendiri terdiri dari Kota Bekasi dan juga Kabupaten Bekasi. Nah, area-area ini jarang memang tersentuh oleh penataan dari pemerintah provinsi ya, dan mudah-mudahan dengan saat ini adanya normalisasi membuat Kabupaten Bekasi lebih baik lagi ke depannya. Berikut adalah proses yang kemarin kita juga sudah infokan, bagaimana sebuah sheet pile ataupun batang lembar dari sheet pile yang ada ya, batang-batang beton ini ditancapkan satu persatu ke pinggir kali.